Masih bersama kami di program khusus jelang debat calon wakil presiden 2024. Iya, Nastiti dan juga pemirsa, kita sudah ready dengan rekan Gati yang siap dengan data yang banyak lagi. Seperti apa ini sekarang ini? Apalagi sekarang? Juga Nastiti, saya akan menyampaikan infografis mengenai perkembangan ekonomi digital. Kita melihat kemajuan dari teknologi kan kian melaju pesat terhadap ekonomi Indonesia. Nah, ini penting sekali. Oke, langsung silakan Gati. Ya, baik, terima kasih Dodi juga Nastiti. Ya pemirsa, mengenai digital dan juga ekonomi, dunia digital mendorong lahirnya industri baru untuk ekonomi digital Indonesia. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi yang berkembang pesat dan juga cepat. Lalu bagaimanakah? Bidang industri yang berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi mempengaruhi dan membawa perekonomian negara secara positif, memaksa masyarakat memasuki era ekonomi digital. Indonesia adalah negara dengan potensi besar untuk pengembangan ekonomi digital. Hal ini merupakan tantangan yang semakin meningkat bagi pemerintahan ke depan. Dampak yang terjadi adalah perubahan sosial yang semakin kompleks hingga perubahan sikap gaya hidup karena perubahan model bisnis di berbagai industri. Ekonomi digital Indonesia dapat memberikan banyak dampak positif, namun hal ini juga menjadi tantangan bagi kebijakan pemerintah dengan berkembangnya ekonomi digital, model bisnis baru, integrasi lintas departemen, dan perubahan model bisnis sektor yang ada. Perkembangan ekonomi digital juga didorong oleh perubahan perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan platform digital di berbagai industri. Hal ini terdapat sektor yang dapat berkontribusi untuk ekonomi digital Indonesia berkembang. Strategi pengembangan ekonomi digital diperlukan untuk transformasi ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi terlebih pasca pandemi COVID-19. Sektor pertama yang berkontribusi dalam ekonomi digital adalah e-commerce atau electronic commerce, adalah jual beli barang atau jasa, atau transfer dana atau data melalui jaringan elektronik khusus di internet. Transaksi perdagangan ini terdiri bisnis ke bisnis, B2B, bisnis ke konsumen, B2C, konsumen ke konsumen atau konsumen ke bisnis. Fakta yang terjadi di masyarakat kita menunjukkan bahwa 8 juta orang berbelanja online dan diperkirakan akan terus berkembang. Konsumen dan perilaku digital di masyarakat Indonesia dan jangkauan pasarnya yang berkembang menjadi pendorong utama. Tren ini juga mengapa banyak penjual secara offline membuka juga toko online. Transaksi e-commerce menjadi penyumbang terbesar ekonomi digital Indonesia dengan nilai mencapai 53 miliar dolar pada tahun 2021. Jumlah itu diproyeksikan mencapai 104 miliar dolar pada tahun 2025 dengan tingkat pertumbuhan 18%. Sektor kedua yang berkontribusi dalam ekonomi digital adalah media online. Media online adalah surga informasi, fakta, hiburan, dan pengetahuan. Dengan menarik perhatian audiens, bisnis akan memiliki peluang untuk berkembang, meningkatkan arus lalu lintas situs web, dan mempertahankan ruang untuk pertumbuhan. Di satu sisi, media online mendobrak batas dan membuka pasar untuk halayak yang lebih luas. Dengan adanya media online tersebut, sekarang banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pekerjaan seperti YouTuber, konten kreator, videografer, vlogger, dan lainnya. Sektor ketiga adalah fintech, finansial teknologi, lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Fintech berfokus pada perusahaan yang menggunakan teknologi terkini untuk berinovasi di bidang jasa keuangan. Keberadaan fintech di sisi lain bertujuan untuk mendukung proses jual beli agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Kehadiran fintech berdampak besar pada gaya hidup dunia bisnis. Kombinasi efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat luas. Berikutnya, transportasi berbasis aplikasi. Perkembangan angkutan umum berbasis aplikasi atau online dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh sektor-sektor yang kini semakin banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu juga menciptakan efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas negara. Selanjutnya, online travel.
Munculnya sektor baru online travel memberikan dampak yang berguna bagi masyarakat. Hal ini disebabkan situs perjalanan online memiliki banyak informasi dan pilihan terkait perjalanan dibandingkan dengan agen tradisional. Dengan adanya online travel secara website dapat menggabungkannya untuk menjaga jutaan konsumen secara online. Situs web yang memungkinkan Anda membuat promosi dan iklan dengan lebih efisien. Bepergian ini adalah produk informasi intensif seperti konsumen. Kebutuhan konsumen untuk mendapatkan informasi detail dari berbagai penyedia layanan, perencanaan perjalanan, membandingkan harga, reservasi, dan pembayaran dapat diadopsi dengan lebih baik. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan. Ya pemirsa, harus diakui masih banyak kekurangan yang dihadapi Indonesia dalam landscape ekonomi digital. Kekurangan yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, kesiapan teknologi, infrastruktur, dan yang paling mencolok mengenai keamanan cyber. Keamanan cyber Indonesia dirasa masih belum maksimal, menyebabkan berbagai masalah seperti kebocoran data hingga fraud. Kerugian yang dialami bisa mencapai miliaran, namun kehilangan kepercayaan nasabah bisa menjadi masalah yang lebih besar. Meskipun begitu, di tengah berbagai masalah di negara ini, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia masih berlangsung positif. Kita akan lihat grafis berikut ini. Ya, kita akan melihat transaksi digital diprediksi akan mencapai 64,2 ribu triliun rupiah pada akhir tahun 2023. Tumbuh 22,1% secara year on year. Transaksi e-commerce juga diproyeksi tumbuh 11,8%. Sementara penggunaan uang elektronik diperkirakan menembus 495 triliun rupiah di periode yang sama. Dan kita lanjutkan mengenai pengamat ekonomi diprediksi jika infrastruktur Indonesia diperbaiki seperti kita lihat grafis selanjutnya. Iya, pengamat ekonomi memprediksi jika infrastruktur di Indonesia ini diperbaiki seperti menyamaratakan teknologi di seluruh Indonesia dan membuat ekosistem digital yang inklusif, maka penghasilan Indonesia dari ekonomi digital Indonesia bisa mencapai angka 109 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.692 triliun. Bahkan di tahun 2030, jika ranah cyber terus dikembangkan dengan baik, ekonomi digital di tanah air bisa menghasilkan 3 kali lipat dari yang diperoleh pada 2025, yaitu sebesar 305 miliar dolar Amerika atau sekitar 4.737 triliun. Ya, dan kita lihat grafis selanjutnya. Nah, ini Indonesia memiliki landscape perekonomian digital yang mendukung. Salah satunya adalah fakta bahwa saat ini terdapat 215 juta pengguna internet di tanah air. Dan penggunanya akan terus bertambah. Hal ini didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik yang pada tahun 2020 lalu yang mengatakan lebih dari 50% masyarakat Indonesia berbeda di usia produktif, yang mana 27,94% adalah Gen Z dan 25,87% merupakan milenial. Meskipun ekonomi digital di Indonesia memiliki potensi yang besar, tidak dapat dipungkiri kalau masih ada beberapa kekurangan di berbagai aspek. Kesiapan teknologi Indonesia yang dinilai masih belum maksimal, ini bisa dibuktikan salah satunya dari World Digital Competitive Ranking 2023, di mana Indonesia masih menempati peringkat 45 dari 64 negara yang disurvei. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi banyak pihak, mulai dari pemerintah dan juga perusahaan swasta untuk mengakselerasi pertumbuhan ini. Ya pemirsa, demikianlah informasi grafis yang saya sampaikan. Informasi lainnya akan kami hadirkan pada pukul 21.30 dengan rekan kami Nuke Aswita. Kita kembali ke Doni dan juga Nastiti. Baik, terima kasih Gati. Menarik sekali yang disampaikan oleh Gati tadi bahwa termasuk 50% usia produktif, Doni? Maksudnya saya masuk di situ atau gimana? Ini mau nambah umur saya ya. Karena kalau Indonesia sama Bank Dunia kan ada perbedaan data sedikit gitu kan. Nah, apalagi kalau dengan tambahan tadi generasi sandwich yang kejepit dengan beban ekonomi, saya pikir Nastiti dan juga pemirsa, berapapun usia kita, apakah 50 tahun, 60 tahun, tetap harus produktif. Karena tantangan ekonomi ke depan masih cukup berat di depan mata. Tapi semoga generasi setelah kita nanti, generasi yang sekarang setelah generasi Z nanti tidak ada lagi istilah keluarga sandwich. Asal mengurangi jam ngopi-ngopi sama ngerokok katanya, Nas. Oke, kita akan lanjutkan dengan dialog tentunya sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami.
siap menerima masukan. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. 100% siap. Pemirsa, terima kasih masih bergabung bersama kami Nusantara TV, kembali mengawal Anda untuk mengikuti debat calon wakil presiden 2024 dan kami akan mengawal hingga pukul 23.00 malam nanti. Nah, Siti ya, dan kita lanjutkan. Kita sudah punya 2 narasumber istimewa kali ini. Tema dialog kita kali ini adalah menakar gaya debat calon wakil presiden siapa bakal unggul. Wah, ini rasanya bagus, 2 narasumber ini sudah tepat bergabung bersama kami Gaya saat ini. komunikasi juga akan kita bahas nanti ya. Yang pertama saudara di Selamat studio. sore Ibu Fani Caniago, Ibu atau Mbak nih? Saya Mbak aja Mbak. Meskipun karena hari Ibu jadi tidak Tidak mau jadi Mbak aja. Nggak ada hari aja. Mbak Karena loh. masuknya generasi Z. Oh. Oh, ini yang 26% tadi nih kayaknya. sasaran ini Iya, termasuk sasaran ini kan. Mbak Fani Caniago dari Kepala Divisi Riset Indonesia Indikator, kemudian yang sudah bergabung bersama kita melalui saluran Zoom yang sekarang lagi ada di Jogja, Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Halo, apa kabar? Kabar baik Mbak Nastiti, Mas Doni, Mbak Fani, apa kabar? Selamat malam. Malam. Baik, terima Baik. kasih Mas Gun. Saya izin dulu Mas Gun-Gun, pertanyaan pertama ke seorang ibu dulu, seorang perempuan dulu. Mbak katanya, Iya. nggak mau ibu. Mbak Fani, Seorang ibu. tema kita, Ya. menakar gaya debat cawapres siapa bakal unggul. Langsung aja, siapa menurut Mbak Fani yang bakal unggul? Kalau dari saya dari sisi media sosial itu netizen ramai selama seminggu terakhir. Memang awalnya masih terbawa riak-riak habis dari debat capres yang kemarin. Ya. Oke. Tapi dalam 3 terakhir ini semua orang kita sudah prediksi sebenarnya siapa yang paling ditunggu-tunggu untuk berbicara di depan publik dan khususnya itu di debat capres ini. Siapa? Capres Gibran Rakabuming. Karena dia yang selama ini irit bicara. Selama ini irit menghindari bicara. wartawan. Iya, dan juga sebenarnya netizen ini mau membuktikan apakah benar kalau misalnya keraguan-keraguan atau mungkin sinisme yang didapat oleh Gibran selama beberapa bulan terakhir sejak dari awal pencalonan ya. Dan sekarang adalah saatnya untuk membuktikan nih. Dan netizen hari ini itu menunggu bagaimana sih sebenarnya performa Artinya- dari Gibran Rakabuming di debat Raka. cawapres hari ini. Gitu. Artinya seolah-olah Doni, seperti yang Doni sampaikan tadi, debat cawapres ini seolah-olah panggungnya Gibran untuk Iya. membuktikan semua keraguan yang ada di Terkonfirmasi atau tidak kita lihat nanti jam Iya, 7. iya. Iya. Tapi kalau dilihat tonnya sendiri, tonnya positif mengarah ke Nah, Gibran. ini yang perlu kita analisis baik-baik ya, karena kalau dari sisi jumlah percakapan, Mbak, untuk Gibran sebenarnya dalam 1 minggu terakhir ini hanya 350.000. Dan Pak Mahfud 250.000, jadi nggak jauh bedanya dengan Pak Muhaimin Iskandar 150 gitu. Hanya saja engagementnya yang 350.000 tadi menghasilkan engagement untuk Gibran itu 4,3 juta. Jadi berapa kali conversion rate yang tercipta dengan hanya 350.000 percakapan gitu. Nah, apakah itu bersentimennya positif atau negatif? Nah, ini memang terlihat dari tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa netizen masih wait and see dan juga mereka mungkin masih ada sinisme yang dimunculkan oleh netizen di media sosial sehingga sentimen untuk Gibran itu masih paling besar sebenarnya. Dan Mas, ini 29%. bicara soal kualitas hubungan nggak dengan netizen dengan calon? Ya, engagement. Engagement ini adalah misalnya ada pernyataan yang menarik perhatian netizen dan itu dibahas terlepas dari positif negatif. Jadi memang kalau saya selalu bilang apakah sentimen positif atau negatif itu berpengaruh besar gitu. Belum tentu karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh tokoh publik ya di media sosial itu adalah exposure memang gitu. Jadi terlepas dari apapun yang dibahas tapi publik tahu. Dan berpeluang membuat orang lain yang di luar dari kelompok ini juga mengetahui tokoh publik ini gitu. Sehingga dengan angka 4,3 juta engagement ini itu berkemungkinan juga bisa me-reach out orang-orang yang mungkin selama ini belum terpapar kepada informasi mengenai Gibran Rakabuming. Soalnya gitu. 4,3 juta ini Nas, itu jaraknya dengan cawapres yang lain itu cukup jauh ya, Mbak Jauh Fani sekali, ya. iya. Kalau Prof Mahfud sendiri 900, Di bawah 1 juta iya, di semua, bawah 1 iya. juta. Begitu juga dengan Caimin 800.000 sekian gitu. Apakah itu ada pengaruhnya karena dari kita sudah bicara bukan bicara track record lagi nih, tapi bicara gap generation. Apakah itu pengaruh di situ? Ini lebih soal bagaimana isu yang dimunculkan di media sosial gitu terkait dengan Gibran gitu. Jadi dalam beberapa 1 minggu terakhir ya kan semua cawapres
datang ke media dan berkampanye, dan itu juga udah siap nih dengan informasi dan apa yang akan mereka sampaikan sebenarnya. Jadi publik itu udah dipersiapkan sama beberapa hal. Misalnya Caimin sudah mulai membahas mengkritisi bagaimana pembangunan jalan tol itu belum tentu bisa meningkatkan menurunkan harga pangan misalnya. Nah, sehingga itu juga banyak dibahas sama netizen. Kalau Pak Mahfud lebih banyak membahas menjawab kekhawatiran publik yang di daerah Sumatera itu lagi ketakutan nih, ada pengungsi Rohingya yang datang gitu. Jadi dan Prof Mahfud bilang bahwa kita berhak untuk menolak pengungsi ini. Nah, kalau Gibran apa? Gibran banyak hal yang disampaikan dan orang mengira bahwa dia akan membahas mengenai ekonomi digital gitu. Karena yang secara demografi milenial adalah Gibran gitu. Yang dekat tadi sasarannya dengan ekonomi digital adalah Gibran. Nah, tetapi kita juga tidak bisa kesampingkan bahwa ada beberapa isu kemarin yang cukup negatif ya, tentang bagaimana Gibran datang ke IKN kemudian bertemu dengan mahasiswa, dengan siswa gitu, menanyakan tentang bagaimana pemohonan IKN. Nah, ini ada positif negatifnya juga karena ada direspon juga akibat pernyataan yang tidak sesuai dengan skenario nih rencananya gitu. Jadi ini diresponnya negatif gitu. Itu tanggung jawab tim ses dong. Oh, nih kayaknya salah jawab nih kayaknya. Tapi Gibran sendiri artinya menyadari posisinya yang bisa lebih punya peluang besar masuk ke kalangan generasi Z tadi. Seharusnya kalau dengan lihat angka engagement yang cukup tinggi tadi. Iya, benar. Berarti bahasanya Gibran akan disesuaikan dengan bahasa generasi Z itu ya. Benar, karena kalau sebelum pun Gibran menjadi cawapres, waktu masih wali kota Solo atau bahkan sebelum menjadi politisi, itu kan kita selalu melihat series Twitter Gibran itu sangat punya punchline, anak-anak muda atau engagement yang besar sekali. Bahkan cuman satu huruf atau satu kata aja bisa jadi viral gitu. Jadi menurut saya nggak sengaja nge-tweet. Katanya nggak sengaja. Jadi menurut saya posisi Gibran ini menguntungkan karena memang dianggap sebagai yang paling mudah, yang paling tahu media sosial, yang native digital gitu ya. Jadi membantu untuk bisa masuk kepada generasi muda. Jadi ada yang menariknya nih, Mbak Fani nih. Kalau kita bicara tentang generasi Z, apalagi tadi angka 26% ya, swing dan undecided gitu kan, di mana yang generasi Z ini hampir 50 juta yang menjadi target dari 3 paslon capres-cawapres ini. Kalau Gibran, dia nggak perlu dalam tanda petik di grooming ya, untuk memposisikan diri masuk ke kalangan generasi milenial atau Gen Z gitu kan. Tapi kalau misalnya Caimin gitu kan dengan Prof Mahfud, sepertinya perlu ada usaha ekstra begitu. Nah, perlu dilihat bahwa kita kan juga dari sistem kita melihat demografi netizen per masing-masing cawapres gitu. Kita melihat dari sisi usia sebenarnya kalau Gen Z itu kan berarti yang baru mau memilih ya Mas gitu, dan Mbak 18 tahun ya sampai 21 tahun gitu. Ya, kayak kita ya. Ya oke, kita benar-benar saya generasi Z. Nah, yang paling besar sebenarnya persentase netizen yang berusia Gen Z itu lebih banyak membahas mengenai Ganjar dan Mahfud. 12%. Oh. Iya. Sedangkan untuk paslon yang Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin hanya 5% gitu. Untuk yang usia 18 sampai 21 ya gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa mungkin mereka yang belum memiliki pengalaman ketika memilih, tentu kan adalah orang-orang yang juga menjadi sasaran ya gitu. Karena kan kalau sudah punya memilih sebenarnya udah punya sikap politik lah ya gitu. Jadi yang swing voters dan apalagi yang belum pernah punya pengalaman memilih, siapa nih kalau dari sisi usia lebih dekat sebenarnya sama Pak Mahfud. Kenapa? Karena ada isu-isu yang menarik disampaikan oleh Pak Mahfud bahkan jauh dari sebelum menjadi cawapres gitu. Jadi kita masih Menko Polhukam sangat responsif membahas isu-isu yang lagi dibahas oleh masyarakat. Jadi anak muda itu senang dengan orang yang responsif. Gitu. Oke, kita ke Jogja sekarang ya. Kalau tadi ulasan atau analisa dari udara, dari netizen, dari media sosial, kita tanya langsung ke bagaimana pergerakan di darat, bagaimana pergerakan di grassroots-nya. Mas Gun, silakan. Langsung saja, siapa yang unggul nanti malam kira-kira? Iya, ini kan banyak sekali orang kemudian menunggu ya. Ini rasa ingin tahu yang tinggi, terutama pada Gibran. Dan ini wajar kalau kemudian banyak ekspektasi terhadap Gibran di panggung kedua dalam debat capres-cawapres, terutama yang kedua ini kan cawapres. Nah, saya melihat ada 3 hal. Pertama, itu karena tema-tema dan subtema pada debat cawapres ini butuh evidence base ya. Seperti misalnya tema soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital,
keuangan, pengelolaan APBN, APBD. Ini tentu ya butuh yang disebut dengan basis data, dan basis data itu tentu tidak hanya semata-mata bicara aspek makro nanti, tapi bicara aspek mikro, sehingga knowledge dari masing-masing cawapres itu dibutuhkan untuk kemudian terlihat implementatif, sehingga kemudian rational voters ya, yang kemudian sekarang menjadi kelompok yang belum menentukan pilihan, itu mendapatkan semacam asupan untuk kemudian memberi keyakinan siapa yang kemudian paling mungkin menjadi pilihan mereka di Pilpres nanti 2024 pada saat 14 Februari. Ini kan yang disasar banyaknya sebenarnya rasional egosentris ya, karena rasional itu tidak tunggal ya, ada yang rasional egosentris yang butuh asupan begini, apa yang paling terhubung dengan kehidupannya, apa yang paling terhubung dengan bisnisnya, apa yang paling terhubung misalnya dengan apa yang sedang dilakukan oleh mereka, seperti misalnya pelaku ekonomi digital, ya itu kan menunggu apa yang kemudian menjadi orientasi dari program dan kebijakan saat ini dan ke depan ya, 5 tahun ke depan, yang kemudian diharapkan menjadi problem solving dari cawapres tersebut begitu. Yang kedua, mereka yang kemudian butuh portofolio, itu yang disebut dengan rasional retrospektif ya. Itu mereka akan menunggu bagaimana misalnya posisi para cawapres itu dalam konteks misalnya rekam jejak mereka di subtema-tema yang bersangkutan. Nah ini tentu ya harusnya menjadi kekuatan dari beberapa orang cawapres, misalnya seperti Gibran ini kan harusnya mengoptimalkan diri ketika misalnya bicara ekonomi digital yang sudah diimplementasikan misalnya di Solo. Ya, kemudian juga Caimin misalnya bagaimana menanggapi misalnya kebijakan infrastruktur yang sekarang dieksekusi oleh Pak Jokowi dan membutuhkan perbaikan di sana sini. Pak Mahfud yang sekarang sangat dikenal misalnya sebagai orang hukum dan wilayahnya ada di Menko Polhukam, ya itu butuhkan semacam keluar dari zona nyamannya di isu-isu politik hukum dan keamanan untuk masuk ke isu-isu praksis ya. Dan ini juga tentu pengalaman baru, meskipun Pak Mahfud itu ahli tentu intelektual ya, yang kemudian membidangi banyak hal di 3 cabang kekuasaan ya, pernah di eksekutif, pernah di legislatif, pernah di lembaga-lembaga di Mahkamah Konstitusi ya. Nah, tetapi kan untuk bicara misalnya Mas Doni ya, Mbak Nastiti bicara soal pengelolaan keuangan itu hal baru tuh ya kan. Misalnya bicara soal ekonomi digital. Nah, ini tentu butuh persiapan yang juga matang, bukan hanya di tingkat gagasan tapi juga diksi yang membumi ya, menyampaikannya di layak yang kemudian beragam tingkat pendidikan dan ekspektasinya. Nah, ada juga misalnya rasional prospektif, itu bicara soal 5 tahun ke depan ya, program-program prioritas jangka pendek, menengah, panjangnya itu apa. Ya, kemudian ada rasional sosiotropik, itu bicara soal apa yang kemudian menjadi quick wins ya, yang kemudian dengan cepat bisa dirasakan sebagai bentuk implementasi jika mereka menjadi pemimpin begitu. Sebagai bentuk problem solving. Nah, hal-hal seperti ini Mas Doni, Mbak Nastiti, itu tentu akan ditunggu oleh para pemirsa ya, termasuk kita semua. Ya. Baik Mas Gun, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Wakil Presiden itu harus siap menerima masukan. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. 100% siap.
Masih bersama kami dalam jelang debat calon wakil presiden 2024. Doni, sekitar kurang dari 5-6 menit lagi kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana debat calon wakil presiden nanti yang akan berlangsung di JCC malam ini. Iya, sejenak kita tengok suasana di Jakarta Convention Center saat ini pemirsa, tampaknya sudah mulai melakukan persiapan pra acara. Ini masih terlihat dari gambar yang kami terima di ruang kendali adalah suasana pra acara ya, dan masyarakat atau para pendukung dari masing-masing pasangan calon juga sudah siap di dalam. Oke, kalau ini malah countdown ya, berarti ada 8 menit lagi nih Mas Titi ya, mengingatkan kita. Oke, saya ke Mas Gun lagi nih. Mas Gun, ini penting sekali kita mendengarkan konsep yang ditawarkan oleh calon wakil presiden berbasiskan data, bukan sekedar lipstick ya atau gimmick. Tapi penguasaan data kalau tidak dibarengi dengan kemampuan komunikasi public speaking yang baik, itu juga nggak ada gunanya Mas Gun. Bagaimana menjawab tantangan dari ketiga calon wakil presiden ini Mas Gun? Ya, itu betul sekali ya, karena ini kan bicara soal panggung besar yang ditonton oleh ragam kalangan, tidak hanya masyarakat berpendidikan, tetapi juga masyarakat awam, sehingga betul kata Mas Doni tadi, butuh yang disebut dengan alat public speaking ya, alat di mana retorika itu memainkan peran yang sangat signifikan. Aspek misalnya logos ya, argumentasi, pembuktian dengan rasionalitas itu tentu juga tidak bisa menafikan aspek patosnya ya, hubungan-hubungan sentuhan-sentuhan emosi gitu ya. Kenapa? Karena kan debat itu merepresentasikan dua hal ya kan Mas Doni ya. Satu yang disebut dengan hubungan emosional, yang kedua adalah hubungan fungsional. Emosional itu bagaimana misalnya nanti si para cawapres itu merasa ditafsiri sebagai representasi ya masyarakat yang mungkin merasa perasaan itu terwakili ya, kegundahan, rasa mungkin bahagia, rasa senang, termasuk misalnya dari macam-macam perilaku pemilih seperti misalnya gen baby boomer atau Gen Z, misalnya milenial, X, baby boomers gitu ya kan, itu kan butuh yang disebut dengan penyelarasan diksi-diksi yang bisa dipahami oleh mereka yang dari beragam tingkatan itu begitu. Nah, selain itu tentu ya butuh yang disebut dengan kredibilitas ya, kredibilitas komunikator. Kenapa? Karena orang mungkin ya isinya atau kontennya benar, tetapi pada saat misalnya publik juga memverifikasi dalam beberapa hal ada ketidakpaduan antara apa yang dibicarakan dengan realitas yang disuguhkan ke khalayak. Sehingga kemudian bisa saja dia kehilangan yang disebut dengan koherensi karakterologis atau hilangnya kepaduan karakter antara narasi yang diucapkan itu dengan si pembawa narasi itu yaitu si cawapres yang bersangkutan. Intinya sebenarnya sih Mas Don ya sebagai Mas Doni kan ahli public speaking ya. jadi saya memahami bahwa kemampuan untuk mentransformasikan gagasan itu tidak cukup hanya data, tidak cukup hanya ego individu untuk kemudian tampil sebagai orang pintar, ya. Tetapi juga harus membawa suasana terasa di khalayak bahwa ada mutual understanding, ada pemahaman bersama yang dibangun antara si cawapres itu dengan masyarakat dari tingkatan yang beragam tadi. Tadi kalau terkait dengan hubungan emosional atau bagaimana seorang calon wakil presiden ini memaintain emosinya, apakah itu dalam komunikasi politik berhubungan langsung dengan usia, dengan jam terbang, dengan track record? Seperti apa penjelasannya Mas Gun? Sebenarnya ini tidak ada hubungan dengan karena dia muda atau dia tua, kemudian akan misalnya dia mengalami gap ya komunikasi. Sebenarnya kalau dia mampu mengadaptasi, pertama mengadaptasi gaya. Hanya ada dua gaya yang disukai di masyarakat Indonesia. Pertama, totalitarian style, gaya yang kecenderungannya ya merangkul, intim. Yang kedua, structuring style yang kecenderungannya tuh retorikanya tuh terorganisir, rapi, well organized gitu ya. Termasuk juga dalam menata diksi-diksi pada saat dia tampil di waktu dan durasi yang sangat terbatas. Itu yang soal gaya. Nih yang terakhir, ini soal karena pasti under pressure ya, ada tekanan pada saat misalnya
di panggung yang besar ini, di mana semua media melakukan semacam terpaan ya, maka kemudian jangan sampai ada barrier to entry, ada hambatan untuk masuk, misalnya dalam konteksnya mengeksplorasi gagasan. Kan bisa aja, bisa nervous, bisa juga misalnya dia tiba-tiba kehilangan memori dalam konteks misalnya menyampaikan data gitu ya. Itu harus mampu memanage yang disebut dan forum ya. Dan forum itu akan menjadi pembuktian. Sementara ini kan banyak juga yang skeptis. Kenapa dia tidak pernah tampil pada saat diundang untuk berdebat misalnya ya kan? Ini harus dibuktikan. Dan apakah misalnya yang biasa berdebat seperti misalnya Pak Mahfud, kemudian Caimin, itu juga menguasai isu-isu mikro yang menjadi subtema. Ini menjadi menarik. Nah, ini malam ini jawabannya ya Mas Gun ya. Kita akan saksikan nanti sesaat lagi. Karena dari gambar yang kami terima dari JCC pemirsa saat ini, kita lihat ini di pintu utama JCC Nastiti ya, pasukan dari KPU sudah siap untuk menyambut cawapres ya. Tentunya didampingi capresnya juga kan. Nah, yang akan berlaga dalam debat kedua malam hari ini. Tapi sambil melihat kondisi di JCC Mbak Fani, apakah ketiga calon wakil presiden nanti akan konsisten bahasa, diksi, gayanya sesuai dengan yang ada di media sosial ketika mereka tampil nanti? Sepertinya kalau saya melihat media sosial masing-masing cawapres ini ya, mereka cukup genuine dengan bagaimana menyampaikan gitu. Kalau misalnya Gibran ya dengan gaya anak mudanya, kalau dengan Caimin ya masa dengan celutukan santri gitu ya. Sama juga dengan Prof Mahfud yang mungkin agak sedikit serius, tetapi juga kadang-kadang juga bisa menunjukkan kehangatan misalnya gitu. Nah, tadi yang juga di-highlight sama Mas Gun-Gun bahwa PR-nya adalah jika memang bisa menyampaikan hal-hal yang rumit tadi tentang ekonomi, itu bisa disampaikan dengan cara yang mudah, sederhana dan tidak terlepas dari gap usia berapapun ya gitu. Itu akan mudah untuk masyarakat di media sosial itu membahas gitu. Dan semakin mudah untuk dibahas, semakin akan berpotensi untuk tinggi juga engagementnya, dan itu reach out-nya juga akan jauh gitu. Jadi menurut saya kunci dari bagaimana masing-masing cawapres ini menyampaikan nanti bagaimana gagasan mereka, itu juga akan membuktikan nanti ke 3 hari atau 1 minggu ke depan akan bagaimana engagementnya. Tapi seberapa genuine sih penampilan cawapres ini ketika live dan di media sosial yang sebenarnya kan bisa dipersiapkan sebelumnya, sebelum kemudian rekaman atau take dan sebagainya? Kalau di media sosial resmi kan pasti memang sudah ada tim strategisnya ya gitu. Tetapi kalau misalnya ada banyak snapshot video yang menggambarkan keseharian mereka, atau misalnya yang disampaikan di depan kamera itu kan kadang-kadang juga ada mikroekspresi yang tidak bisa diatur ya gitu. Itu netizen itu kelihayannya untuk meng-cut itu, kemudian membahas itu sampai berjilid-jilid begitu. Nah, jadi kalau misalnya dengan kemampuan mereka untuk menyampaikan diri di media sosial, itu juga setidaknya bisa memberikan gambaran kepada masyarakat gitu. Cawapres ini itu bagaimana sih asli orangnya gitu. Nah, ini juga nanti menjadi moment of truth di debat cawapres ini. Ketika tadi ekspektasi orang terhadap beberapa orang misalnya sudah punya pengalaman di pemerintahan, misalnya seperti Pak Mahfud atau Pak Muhaimin Iskandar udah pernah menjadi wakil DPR gitu. Yang satu adalah wali kota Solo gitu. Mungkin perbedaan pengalaman atau apakah itu akan menjadi hal yang menjadi big difference atau malah tidak gitu. Nanti mungkin kita akan bahas dan media sosial pasti akan ramai sekali. Tapi kalau tingkat genuinitasnya diurut nih berdasarkan ranking, siapa yang paling genuine 1, 2, 3 nih dari ketiga cawapres ini? Kalau tingkat genuine ya dari semua percakapan mereka, bukan hanya ketika mereka menjadi cawapres ya gitu. Itu sebenarnya adalah Gibran. Gitu. Jadi apa adanya memang dari dulu gitu. Yang kedua adalah Prof Mahfud. Yang ketiga adalah Muhaimin Iskandar. Ini akan terjawab semua ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita diskusikan dengan Mbak Fani juga dengan Mas Gun ya, langsung dari Jogja tentunya melalui debat calon wakil presiden malam ini. Nastiti, kita kembali ke gedung JCC, sepertinya sudah terlihat persiapan di panggung utama dan ini sudah ada tanda-tanda acara akan segera dimulai. Ya, baik, kalau begitu kita langsung saja ya mengajak kepada Mas Gun-Gun dan juga Mbak Fani ya, dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Ya, Nastiti, kita langsung sudah akan mulai bergabung ke JCC ya. Wow. Ya, baik pemirsa, kita akan sama-sama melihat kondisi terkini di gedung JCC. Oh, ternyata masih persiapan.
Nah, sepertinya para cawapres ini masih memberikan durasi kepada kita ya untuk sedikit berdiskusi. Kalau gitu saya ke Mas Gun dulu, mungkin 1 menit bisa. Mas Gun, ketika nanti menyaksikan cawapres yang akan tampil malam hari ini, Mas Gun, apakah Anda bisa membuat ranking siapa yang paling banyak memberikan gimmick dari aspek komunikasi? 1, 2, 3. Siapa nih Mas Gun? Kalau berdasar kemarin capres nomor 2. Ya, kalau sekarang cawapresnya siapa nih? Kalau gimmick itu ahlinya kalau cawapres itu saya lihat Pak Caimin ya. Oke, nomor 1. Iya, mungkin Gibran tuh juga akan memainkan gimmick ya. Prof Mahfud kalau lihat dari kebiasaan dia sebagai orang yang biasa di legal gitu ya, dan kemudian biasa dalam isu-isu politik, hukum, keamanan, rasanya dia menggunakan gimmick, tetapi itu bukan gaya khasnya. Gitu. Baik, Mas Gun. Ya, meskipun saya yakin semua orang akan mempersiapkan gimmick ya. Pak Anies pun kan kemarin mengeluarkan gimmick ya, kemudian Pak Prabowo juga, Pak Ganjar juga. Jadi baik, Mas Gun. Ini kalau ini bukan gimmick, tapi saya harus mengakhiri diskusi dengan Mas Gun ya, dan juga Mbak Fani, karena kita sama-sama sekarang bergabung dengan gedung Jakarta Convention Center. Sama-sama pemirsa, kita simak debat calon wakil presiden 2024 berikut ini.